sejak 2000 intens untuk menulis puisi. Itu saya bertolak karena saya punya teman yang satu punya hobi bola kaki, yang satu punya hobi lalu dalam hati lalu saya ini ya itu yang membuat saya untuk saya mau seperti apa. Misalnya kalau waktu itu kan saya setelah sekolah mau jadi pastor, lalu saya selalu bertanya kalau jadi pastor saya jadi pastor yang bagaimana supaya unik begitu. Itu selalu mengganggu saya punya pikiran, dan ketika saya bertemu dengan satu teman yang pelukis, dia bilang kau harus fokus. Misalnya fokus untuk puisi, aku fokus mencetak. Sudah sejak itu saya memilih untuk puisi. Nah, dalam perjalanan saya bertanya tentang di Dadaro ada beberapa pastor, lalu di ND ada dua penyair, Pastor John dan PC dan Pastor Lawrence Panama. Lalu mereka bercerita tentang kumpulan perangi yang bagaimana dia mendampingi anak-anak murid ini. Katanya menurut cerita tiap malam itu dia suruh depo anak-anak murid untuk berjalan kaki. Jadi dalam perjalanan itu merefleksi, melihat hal-hal yang terjadi, lalu di kemudian hari itulah yang direfleksi. Nah, saya coba untuk meniru itu sehingga ketika ketemu dengan trotoar, bagaimana saya mau cerita tentang trotoar, atau ketika melihat seorang ibu yang sedang menyapu, bagaimana saya membangun cerita itu sehingga terasa lebih hidup. Nah, itu saya coba untuk mencari. Nah, pada tahun-tahun itu juga tahun-tahun di mana saya mencari, selain mencari hidup, mencari juga saya ini harus seperti apa. Dan pas ketika saya sudah berhenti untuk melanjutkan sebagai pastor, maksudnya mengambil keputusan terakhir apakah melanjut sebagai pastor atau sebagai keluar atau sebagai awam. Nah, disitulah saya bila dalam hati saya bilang saya sudah gagal jadi pastor, jadi yang ini saya tidak boleh gagal. Akhirnya sudah saya memutuskan untuk sambil cari kerja saya tetap menekuni ini. Artinya saya punya waktu khusus untuk jalan kaki. Jadi di Jogja itu saya sempat jalan kaki dari malam itu sampai sempat tidur di jalan, tidur di Alfamart. Jadi di situ saya seperti menempah saya punya diri, sehingga ketika saya menulis saya merasakan apa yang macam bentuk itu sebenarnya bercerita ulang tentang apa yang saya sudah ini. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa mengumpulkannya di dalam pemahaman yang mungkin, karena saya melihat tidak ada sedikit perbedaan. Dan saya sendiri menganggap itu bukan hanya sebagai latihan saya. Karena waktu itu juga hampir sebagian besar yang di sini saya kirimkan untuk Mario Lawi dan beberapa teman untuk melihat bagaimana saya punya proses. Nah, ketika mereka kasih umpan balik, saya tidak memperbaikinya lagi. Saya sudah lepas, saya bilang ini hanya latihan. Nah, di kemudian hari Adi Mario bertanya dan saya kewalahan untuk mencari lagi di mana hasil-hasil. Jadi boleh. Waktu itu dia bilang bagaimana yang dulu puisi-puisi yang dulu kata diri saya kita bisa bukan. Nah, saya itu juga saya sempat kaget dulu, ternyata ini apa yang sudah saya mulai itu sebenarnya sudah bisa disebut puisi begitu. Tapi saya secara pribadi menganggap itu hanya latihan saja
kenapa dia kan? Ya dalam perjalanan kan saya bilang ya biarlah